Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Pak Dekan kita, Pak Dr. Baitir Rahman, yang telah menyelenggarakan kegiatan yang luar biasa ini. Dan terima kasih yang kedua kepada Pak Kaprodi kita yang telah menginisiasi kegiatan yang mulia ini. Sungguh bagus karena baru pertama mungkin kegiatan seperti ini diadakan di perguruan tinggi ilmu Al-Quran dan menjangkau orang-orang yang memang fokus di dalam literasi seluruh Indonesia. Bahkan pada kesempatan sore hari ini saya berkesempatan untuk berbincang bersama Kang Mamang. Kang Mamang ini tentu aktif di media sosial dan beliau juga banyak menulis buku luar biasa. Di buku beliau itu sekitar 10 kalau tidak salah. Kalau tidak salah ya. Ini banyak sekali, cukup produktif. Dan saya tidak lupa pula menyampaikan terima kasih kepada para hadirin wal hadirat yang pada siang hari ini berkesempatan untuk mendukung kegiatan ini, karena kegiatan ini kegiatan yang sangat bagus dan luar biasa sekali, yang diinisiasi oleh orang hebat dan didukung juga oleh orang-orang hebat. Dan terima kasih kepada Bung Rocky yang telah memoderatori kegiatan pada siang hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir dan bisa mengambil walaupun hanya satu patah, dua patah kata atau semangat dari apa yang disampaikan dari awal hari Senin sampai dengan hari ini. Mudah-mudahan semuanya lancar. Jadi saya tidak akan memberikan banyak motivasi karena tadi kita sama-sama saksikan guru-guru kita yang di sesi pertama itu luar biasa juga. Jadi tidak hanya menyampaikan tentang motivasi untuk menghafal Al-Quran, tetapi juga segala bentuk kebaikan itu harus kita lakukan dengan penuh cinta dan sungguh-sungguh pastinya. Jadi saya akan sekedar bercerita tentang perjalanan saya ketika masuk di PT IKI. Karena saya orang kampung ya, Bima, Nusa Tenggara Barat sana, ya tentu tidak membawa apa-apa. Dari kampung ke Jakarta tuh tidak mengetahui apa-apa. Bahkan saya di pesantren pun itu juga tidak banyak mengetahui sesuatu. Jadi memang dari nol. Dan sampai di PT IKI saya melihat banyak teman-teman yang hafal Quran. Saya memberikan catatan terhadap diri saya sendiri bahwa saya masuk PT IKI itu harus memberikan hal yang berbeda atau membawa sesuatu hal yang berbeda. Sini mungkin di PT IKI itu saya tidak memiliki kemampuan untuk menghafal Al-Quran. Ya bacaan Al-Quran teman-teman PT IKI kita tahu sendiri itu mantan-mantan juara nasional semua kan. Apalagi penghafal-penghafal Al-Quran yang handal luar biasa. Mereka dari pondok itu sudah membawa Al-Quran 10 juz, 20 juz, 30 juz. Dan di kelas saya itu ada beberapa teman-teman dulu yang memang sudah menghafal Quran 30 juz dari semester awal. Lah kita yang tidak membawa hafalan itu kan minder sekali kan. Jadi saya membuat pembeda antara diri saya dengan teman-teman yang lain. Saya lihat peluangnya. Peluang untuk saya berbeda dengan teman-teman ya di sisi buku, dari sisi kualitas bacaan dan kuantitas bacaan. Teman-teman di PT IKI itu hafal Quran, di pojok-pojok tuh hafal Quran luar biasa. Tapi saya belum pernah melihat teman-teman PT IKI itu yang di pojok-pojok itu diskusi, membaca buku,
itu saya tidak melihat itu. Akhirnya saya mengambil peluang itu untuk sedikit berbeda dengan teman-teman. Kalau saya tidak hebat di hafal Quran dan membaca Al-Quran dengan tilawah, kenapa saya tidak mengambil sisi yang tidak diambil oleh orang ini sebagai pembeda saya dengan mahasiswa-mahasiswa yang lainnya. Jadi saya awal semester 1, semester 2 sampai semester 3 itu belum kepikiran untuk menulis. Jadi saya hanya masih berputar pada memperbanyak bacaan saya, karena saya berpikir tertinggal jauh dengan teman-teman pesantren di Jawa. Saya memiliki pengetahuan yang ya tidak ada apa-apanya dibandingkan teman-teman yang di Jawa dari segi usul fiqh dan lain sebagainya. Memang sebelum masuk PTIQ itu, saya dari kampung itu sempat ditempatkan di pesantren Madinatun Najah. Jadi di sana saya belajar banyak hal tentang literasi keislaman, usul fiqh, kitab fikih dan lain sebagainya. Akan tetapi tradisi menulis itu belum saya mulai, karena tradisi menulis itu saya memulainya ketika saya semester 3. Kalau tidak salah itu buku Kang Jamil itu keluar berjudul Luka, dan saya ikuti kegiatan itu ya, Kang Jamil ya. Jadi dan Kang Mamang itu kalau tidak salah pembedah beliau itu. Saya masih ingat betul beberapa tahun yang lalu, tahun 2014-2015. Jadi itu buku luar biasa. Bentuknya adalah novelet ya, 100 lembar ke atas lah itu lembarannya kalau saya masih ingat. Jadi Kang Jamil itu cukup menginspirasi saya untuk mencintai membaca dan menulis. Ini orang kok bisa begini? Ini orang kok bisa menulis sementara saya itu tidak. Kita sama posisinya kan, nasi sama makan nasi. Belajar sama-sama juga kita belajar di PTIQ. Cuman karena memang beliau lebih dulu, itu saya berpikir kenapa saya tidak tidak bisa mengikuti beliau. Sementara kita sama-sama manusia, sama-sama makan nasi, sama-sama punya otak. Ya tentu saya juga memiliki kesempatan yang sama seperti kawan-kawan itu. Ya akhirnya saya menggeluti menulis, saya belajar sedikit demi sedikit, dan saya belajar menulis itu otodidak. Jadi saya tidak pernah menyangka sesuatu hal itu akan terjadi lebih daripada apa yang sekarang gitu. Kalau kita mengukur dari sisi materi, menulis itu memang tidak seberapa ya dibandingkan dengan teman-teman yang berbisnis, teman-teman yang dari sisi materi. Tetapi dari sisi kepuasan, itu saya mendapatkan diri saya sendiri itu di dalam menulis. Jadi ada pencapaian tertinggi di dalam menulis itu. Kita mendapatkan eksistensi kita itu ada ketika kita menulis. Itu yang saya rasakan. Jadi kalau dalam konsep Abraham Maslow itu, jadi kepuasan tertinggi manusia ada pada eksistensi dirinya. Jadi ketika dia mendapatkan eksistensi dirinya, maka disitulah kepuasan tertinggi seorang manusia. Ya kebutuhan dan lain sebagainya itu kebutuhan yang paling rendah. Kebutuhan yang tertinggi adalah kebutuhan eksistensi. Dan dari sisi Quran, menulis ini juga diisyaratkan oleh wahyu pertama kan. Tentu di sini saya kalau tarik makna ayatnya, makna ayat pertama itu adalah membaca. Jadi kegiatan menulis itu dan publikasi karya itu di puncak. Di ayat yang kelima kan Allah itu mengajarkan sesuatu hal yang tidak diajarkan. Loh kalau kita itu mau mengikuti sifat Allah Subhanahu wa taala, tentu kalau mau mengajarkan sesuatu menurut saya untuk hari-hari ini tidak cukup dengan menggunakan lisan kita untuk menyampaikan sesuatu. Tentu harus sampai kepada tahap publikasi karya. Harus sampai pada tahap menulis. Karena sejarah panjang menulis ini juga kalau dirunut sejarah-sejarahnya, siapa yang tidak mengenal Imam 4 mazhab sekarang? Itu karena apa? Karena mereka menyebarkan ajarannya itu melalui tulisan. Dan dilanjutkan tradisi itu oleh
sahabat-sahabatnya atau murid-muridnya. Siapa yang tidak mengenal Ibnu Sina, siapa yang tidak mengenal Ibnu Rus, siapa yang tidak mengenal Imam Al-Ghazali. Kita hanya menyebutkan itu, tetapi tradisi para ulama-ulama kita dulu kadang-kadang kita tidak mengikutinya. Loh, siapa yang bisa mengenal Aristoteles, Plato dan lain sebagainya kalau mereka tidak memproduksi suatu pikiran dalam bentuk karya, kan? Atau siapa yang mengenal orang-orang terdahulu kalau tidak dituliskan di dalam Al-Quran misalnya? Itu kan contoh konkret sebenarnya dalam upaya untuk kita ambil suatu pelajaran yang luar biasa. Al-Quran itu kalau kita mau tarik ke arah literasi, itu contoh besar yang memang harus orang Islam itu ambil. Jadi saya berbicara dalam konteks ini dalam upaya untuk saling menyemangati antara satu dengan yang lain. Saya juga tidak memiliki sesuatu hal yang lebih dibandingkan teman-teman yang lain, teman-teman mahasiswa. Tentu kita tahu bahwa ada banyak mahasiswa yang lebih dari saya, akan tetapi saya tidak tahu kenapa Pak Jamil memilih saya untuk menyampaikan sesuatu ini. Dan menurut saya menulis untuk mahasiswa itu hal yang normal. Yang tidak normal itu ya mahasiswa tidak menulis. Karena kita akan menghadapi suatu sistem di akhir itu menulis dan menyampaikan apa yang menjadi pikiran-pikiran kita. Jadi kalau saya menyimpulkan, tidak ada hal yang luar biasa yang saya dapatkan, itu hal yang normal sebenarnya itu menulis itu. Tapi saya bisa keluar dari ketidaknormalan. Ketidaknormalan itu maksudnya adalah ketidaksadaran kita terhadap pentingnya literasi bagi kita sebagai mahasiswa, karena itu tanggung jawab kita. Kalau kita mau menarik pada sisi filosofis, kewajiban itu tidak perlu dihargai sebenarnya karena memang kewajibannya. Jadi apa yang saya lakukan itu bukan hal yang luar biasa loh. Itu hal yang sederhana saja. Karena itu kewajiban saya sebagai mahasiswa, kewajiban saya sebagai seorang manusia yang memang harus meninggalkan sesuatu hal yang bisa dikenang oleh orang-orang setelahnya. Jadi kalau kemarin saya membaca statusnya Pak Jamil itu, ada pernyataan yang menarik bahwa menulis itu adalah cara kita mencintai diri kita sendiri. Benar, itu saya percaya itu. Karena dengan menulis itulah kita dapat membuat otak kita jadi fresh, kesehatan kita itu lebih meningkat. Karena banyak penelitian bahwa dengan menulis itulah orang itu mental survive-nya lebih tinggi, mental untuk memproduksi segala hal yang sifatnya produktif itu lebih intens untuk dilakukan. Jadi di barat itu ada tradisi yang luar biasa memang yang harus kita ikuti. Satu sisi itu tradisi mereka untuk menuliskan sesuatu hal yang memang perlu untuk dituliskan. Terus mereka itu budaya penelitiannya juga luar biasa. Di barat itu kayak gitu. Jadi hal menulis saja itu diteliti oleh mereka. Nah, kita sekarang sebagai bentuk tanggung jawab kita ini khusus untuk teman-teman mahasiswa gitu ya. Saya mengira hal ini itu harus lahir dari kesadaran kita masing-masing bahwa nanti ada tugas akhir, nanti ada makalah. Dan memang tradisi ini harus ditingkatkan secara terus-menerus. Harus ditingkatkan secara terus-menerus sehingga kualitas diri kita, kualitas pendidikan kita itu juga menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Kita bisa melihatlah bagaimana data-data PISA misalnya, bahwa tradisi literasi kita itu rendah sekali dari 64
64 negara yang diteliti, kita urutan ke-62. Belum kita bicara soal bagaimana nanti digitalisasi literasi ya. Itu masih dari sisi membaca dan menulis.